Pemerintah berencana menerapkan pajak pertambahan nilai pada sembako. Padahal sebelumnya pemerintah memberi diskon pajak untuk pembelian mobil baru. Rencana pemerintah menerapkan PPN pada sembako tertuang dalam draft RUU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pada pasal 4A sembako dihapus dari daftar barang yang tidak dikenakan PPN. Sementara dalam peraturan Kementerian Keuangan terkait jenis sembako yang terkena PPN, yakni beras, umbi-umbian jagung, garam, daging, telur, susu, dan sayur mayur. Pedagang menilai kebijakan ini akan berdampak besar pada penurunan omset penjualan, apalagi jika diterapkan saat pandemi COVID-19. Ya menurut aku sih ya nggak setuju banget sih. Masalahnya kan ini kan pandemi, pemasukannya kita juga kurang, omset juga kurang. Apalagi kalau ditimpakan ke pajak, itu ya memberatkan kami sebagai pedagang. Bebannya diberikan pada pembeli, apalagi sama penjual gitu. Yang lebih parah lagi kan pembeli kan penghasilan belum stabil gitu. Ya dikaji lebih dalam lagi gimana dampaknya untuk masyarakat gitu. Sebelum pemerintah berencana menerapkan PPN kepada sembako, lebih dulu pemerintah memberi diskon pajak untuk pembelian mobil baru. Mulai Maret 2021, pemerintah memberlakukan diskon pajak penjualan barang mewah atau PPNBM sebesar 0% untuk pembelian mobil baru. Kebijakan insentif PPNBM untuk meningkatkan penjualan mobil setelah terpuruk karena pandemi. Ketentuan bebas PPNBM ini berlangsung 9 bulan. Potongan 100% diterapkan selama bulan Maret hingga Mei, kemudian potongan PPNBM 50% pada bulan Juni hingga Agustus. Dan potongan PPNBM 25% pada September hingga Desember 2021. Total ada 21 jenis mobil dari 6 merek yang bisa menikmati kebijakan ini. Saat ini relaksasi pajak penjualan atas barang mewah memasuki tahap kedua, yakni diskon 50%. Tujuan pemerintah memberi insentif diskon PPNBM adalah untuk menstimulus konsumsi kelompok masyarakat menengah atas sebagai bagian pemulihan ekonomi Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara terkait polemik pajak sembako. Sri Mulyani menegaskan pajak untuk sembako masih wacana. Disampaikan di paripurna dibacakan. Kami tentu dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat presiden. Dan oleh karena itu memang ini situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga. Sehingga kami tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari perpajakan kita yang keluar sepotong-sepotong, yang kemudian di blow up seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak bahkan mempertimbangkan situasi hari ini. Tidak hanya mendapatkan penolakan dari DPR, rencana pajak sembako juga menuai kontroversi di kalangan akademisi dan pedagang. Mereka khawatir pengenaan pajak terhadap sembako akan membebani pembeli. Dampaknya dari ada pengenaan PPN terhadap sembako dan pendidikan, terutama sembako, itu adalah inflasi yang terdorong dari biaya atau cost plus inflation. Ya, ini artinya adalah ada inflasi yang dia semakin menekan daya beli masyarakat. Nah, dampaknya adalah ketika inflasi semakin tinggi, itu daya beli masyarakat semakin tergerus, terlebih di tengah pandemi seperti ini. Yang kita khawatirkan adalah ini juga nanti akan menjadi dasar buruh-buruh kita, pekerja-pekerja kita untuk minta UMP naik tahun depan. Dan itu juga akan membuangkan pengusaha. Jadi dampaknya ini akan luas gitu. Jadi artinya karena sembako ini merupakan kebutuhan pokok dasar masyarakat kita, tidak terkecuali masyarakat menengah atas, menengah ke bawah, maka dalam hal ini sangat strategis. Ya, kami sangat berharap supaya sembako ini tetap seperti kebijakan awal, tidak dikenakan daripada pajak. Ini jelas wacana yang tidak produktif dan tidak manusiawi. Ya, kenapa bahan pangan justru dikenai PPN yang notabene untuk
kebutuhan dasar masyarakat. Jadi terlepas pandemi atau tidak, ini secara ideologis sebuah kebijakan yang tidak layak dilanjutkan dan kita